Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Hamdan Irhamni NIM 207190092, kemudian Farah Sinta Febrianti 207190095, yang ketiga Rukma Novitasari dengan NIM 207190110, yang keempat Sulastri dengan NIM 207190114, dan yang terakhir Ulfa Husnul Khotimah dengan NIM 207190113. Kami akan mempresentasikan bab prinsip Fermat, yaitu mengenai pemantulan dan pembiasan. Materi pertama, pengertian prinsip Fermat. Prinsip Fermata atau Principle of the Last Time adalah sebuah prinsip yang mendefinisikan jarak tempuh yang terpendek dan tercepat yang dilalui oleh cahaya. Pernyataan asli prinsip Fermat adalah sebenarnya jalan antara dua titik yang diambil oleh seberkas cahaya adalah salah satu yang dilalui dalam waktu minimal. Prinsip Fermat yang lebih lengkap dan lebih umum dinyatakan pertama kali oleh ahli matematika Prancis Pierre de Fermat pada abad ke-17, yang menyatakan bahwa lintasan yang dilakukan oleh cahaya untuk merambat dari satu titik ke titik lain adalah sedemikian rupa sehingga waktu perjalanan itu tidak berubah sehubungan dengan variasi-variasi dalam lintasan tersebut. Prinsip Fermat menyatakan bahwa cahaya merambat dengan mengambil lintasan dengan waktu tempuh terpendek, di mana prinsip ini mendasari hukum tentang pemantulan dan hukum Snell tentang pembiasan. Maka kita mengamati bahwa cahaya merambat lurus dalam ruang dan otak kita juga menginterpretasikannya sedemikian. Ada dua konsep dari prinsip Fermat, yaitu pemantulan dan pembiasan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya mengenai prinsip Fermat bagian pemantulan. Jadi, pemantulan adalah cahaya saat menemui bidang batas antara dua buah medium, kemudian akan dipantulkan sebagian atau bisa juga dipantulkan seluruhnya. Cahaya yang menemui bidang batas antara dua buah medium tersebut apabila hanya dipantulkan sebagian, maka sebagian lain akan dibiaskan atau diserap. Segala jenis cermin, baik itu cermin datar, cermin cekung, ataupun cermin cembung, dibuat berdasarkan keberlakuan aturan dalam persamaan tersebut. Gambar di samping menunjukkan bahwa berkas cahaya yang datang dengan sudut terhadap garis normal atau bisa dituliskan dengan θd dan ditunjukkan oleh berkas yang berwarna merah, kemudian dipantulkan oleh bidang pantul dengan sudut terhadap garis normal atau θp dan berkas ditunjukkan oleh yang garis berwarna biru. Selalu berlaku pada setiap pemantulan-pemantulan bahwa sudut datang atau θd sama dengan sudut pantul atau θp. Maka dari itu dapat dituliskan θd sama dengan θp. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Dalam prinsip Fermat diungkapkan bahwa sinar cahaya yang merambat dari satu titik ke titik yang lain akan melalui lintasan dengan waktu tempuh terpendek. Prinsip Fermat dapat meninjau peristiwa pemantulan. Dapat divisualisasikan sebagai berikut. Seperti gambar, menunjukkan bahwa sinar datang yang bergaris AO menyentuh permukaan bidang pantul bergaris MM aksen, sehingga arah rambatnya membentuk sinar pantul OB. Sudut PA adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal, yang selanjutnya disebut sebagai sudut datang. Sedangkan sudut PB adalah sudut antara sinar pantul dengan garis normal, yang selanjutnya disebut sebagai sudut pantul. Menurut prinsip Fermat, garis sinar AOB akan menempuh waktu terpendek, di mana dx per dt sama dengan 0. Panjang lintasan adalah L sama dengan AO plus OB, dan waktu tempuh adalah T sama dengan TAO plus TOB, dan akan menghasilkan rumus PA sama dengan PB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dengan NIM 207190114. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pembiasan menurut prinsip Fermat. Pengertian pembiasan menurut prinsip Fermat adalah cahaya akan selalu mengambil waktu tempuh jarak minimal untuk berjalan dari suatu titik ke titik lainnya. Artinya, cahaya akan mencari lintasan yang paling pendek atau waktu yang paling cepat untuk mencapai titik yang dituju. Sesuai yang dikatakan oleh Pierre Fermat pada tahun 1650, beliau mengungkapkan suatu prinsip tentang perjalanan cahaya yang berbunyi, cahaya yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya akan melewati lintasan yang menghasilkan waktu tempuh paling kecil. Selanjutnya, prinsip Fermat untuk menurunkan titik pembiasan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja, yaitu di sini ada sebuah sinar cahaya dari sudut medium ke medium lain yang diteruskan dengan mengalami pembelokan karena terjadi perubahan kecepatan. Jadi, sebuah sinar datang yang terjadi pembelokan itu disebabkan karena adanya perubahan kecepatan. Misalnya, sinar cahaya datang dari atau ke medium 2. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk rumusnya dan detailnya akan dibahas atau dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Ulfa. Baik, gambar 3 di samping menunjukkan sinar datang dari titik A ke titik B lalu dibiaskan sehingga mencapai ke titik B. Waktu yang ditempuh ABP adalah T sama dengan TAP plus TBP. T sama dengan L1 per V1 plus L2 per V2. T sama dengan L1 per CLN1 plus L2 per CLN2 sama dengan N1 L1 per C plus N2 L2 per C. Sesuai dengan prinsip Fermat, dx per dt sama dengan 0, sama dengan N per 2 dalam kurung setengah kali 2x dalam kurung A kuadrat plus X2 pangkat min 1 per 2 tutup kurung plus ln2 per 2C dikali 2 buka kurung D min X tutup kurung dalam kurung min 1 dalam kurung B pangkat 2 plus D min X tutup kurung pangkat 2 pangkat min setengah 0 sama dengan N1X per C buka kurung A kuadrat plus X2 tutup kurung pangkat setengah
dikurangi N2 buka kurung D min X tutup kurung per C buka kurung B kuadrat plus buka kurung D min X tutup kurung pangkat 2 tutup kurung min 1/2. Atau N1 sama dengan X per buka kurung A kuadrat plus X2 tutup kurung pangkat min 1/2. N2 sama dengan N2 D min X per B kuadrat plus buka kurung D min X pangkat 2 tutup kurung min 1/2. Jika diperhatikan gambar di atas terlihat secara geometris N1 theta T sama dengan N2 sin theta T. Persamaan tersebut tidak lain adalah hukum Snell untuk pembiasan. Audio Jungle.